Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita kembali lagi ya bertemu dengan Ibu Ayunda dalam pelajaran agama. Nah, agenda kita pembelajaran hari ini tuh tidak lagi membahas materi, tapi hari ini adalah waktu anak-anak melakukan formatif yang kedua, begitu ya. Nah, ini gabungan antara penganiayaan gereja yang terjadi pada zamannya Stefanus, gereja mula-mula itu, sampai akhirnya muncul Rasul Paulus ya sebagai tokoh penganiaya umat Kristen yang sangat terkenal sampai akhirnya dia mengalami pertobatan. Ya, ini adalah gabungan perikop materi agama yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini Mbak Yunda akan ujikan begitu. Nah, anak-anak kita mau simak satu persatu setiap perintah soalnya. Anak-anak pastikan mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, dan setiap jawabannya Ibu Ayunda itu sudah pernah jelaskan. Tidak harus ada di dalam PPT, tapi anak-anak bisa simpulkan sendiri dengan kalimat anak-anak. Yang penting tepat, begitu ya, jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi teliti menjawabnya, renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik, jangan asal kerja supaya anak-anak tidak remedial, begitu ya. Nah, Ibu Ayunda kasih pengantar dulu. Setelah anak-anak belajar tentang penggalian informasi mengenai penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem berdasarkan Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3, ya kita udah baca, dan penganiayaan yang dialami oleh gereja-gereja pada zaman sekarang ini, serta kehidupan Rasul Paulus sebagai salah satu penganiaya jemaat. Jadi kita udah belajar tentang penganiayaan, tokoh yang menganiaya ya. Saat itu tokohnya itu Paulus, begitu ya, kita udah belajar dia sebagai salah satu penganiaya jemaat pengikut Kristus pada saat itu. Maka anak-anak akan kembali mengulas setiap materi-materi tersebut melalui pengerjaan soal formatif 2 ini. Nah, anak-anak silakan kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menjawabnya secara benar, secara tepat, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari selama ini. Ya, selamat mengerjakan dan pasti Tuhan pimpin kalian semua, begitu ya. Nah, soal yang pertama ya. Ibu Ayunda kasih tunjuk ya. Yang pertama, ini yang ada warna pink ya. Anak-anak baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dulu, lalu bandingkan dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 1b tentang panggilan menjadi saksi. Dan saat itu konteksnya terjadi penganiayaan jemaat juga. Di saat yang sama, para murid dipanggil menjadi saksi. Nah, apa sih hubungan dari kedua ayat tersebut? Jelaskan dengan bahasa anak sendiri ya, bahasa anak-anak sendiri, tidak hanya salin dari PPT Ibu Ayunda ya. Tapi anak-anak coba bahasakan sendiri apa hubungan dari kedua ini. Lalu setelah anak-anak bisa menjawab yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin kedua ini terdapat 4 poin kecil lagi, 4 pertanyaan kecil yang harus anak-anak jawab ya. Poin yang pertama nomor 2A, tuliskan satu bentuk penganiayaan yang dialami gereja pada zaman ini. Jadi saat sekarang ini apa sih bentuk-bentuk penganiayaan gereja yang anak-anak tuh bisa lihat begitu ya. Satu saja, boleh lebih tapi Ibu Ayunda akan nilai itu kalau anak-anak udah jawab 1 poin, 1 bentuk penganiayaan itu udah betul begitu. Lalu poin yang kedua, 2B, apa sih yang menjadi alasan orang-orang itu menganiaya pengikut Kristus? Ya, apa sih alasan orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu itu menganiaya jemaat atau umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini? Kira-kira kenapa alasannya? Alasan paling dasar. Ya, kenapa begitu? Lalu yang ketiga, yang C, menurutmu apakah orang-orang tersebut layak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah? Nih yang ketiga nih ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan kepada jemaat-jemaat Kristus dalam penganiayaan yang mereka lakukan, apakah mereka layak diampuni? Begitu ya. Nah, coba anak-anak jabarkan. Lalu yang D, bagaimana respon seharusnya gereja terhadap penganiayaan yang diterima? Bagaimana respon kita? Bagaimana respon gereja ketika dianiaya? Apa yang seharusnya menjadi respon kita sebagai pengikut Tuhan? Nah, itu anak-anak coba jawab di nomor 2, A, B, C, D. Lengkap, jangan ada yang terlewatkan. Lalu masuk ke poin yang ketiga. Ini agak panjang, krusial, tapi pernah kita bahas. Jadi anak-anak Ibu rasa nggak akan sulit, begitu ya. Nah,
Anak-anak akan menuliskan tentang kehidupan Paulus yang hidupnya ditransformasi atau diubahkan oleh Roh Kudus ya, dari mulai masa mudanya dia, dari pertobatannya, dan beberapa hal yang harus dipelajari dari kehidupan Paulus. Ibu Ayunda sudah sampaikan poin-poinnya ya. 2 minggu lalu Ibu Ayunda sampaikan tentang masa mudanya Paulus. Lalu minggu lalu Ibu Ayunda sampaikan pertobatan dan pelayanan Paulus serta beberapa hal yang dipelajari tentang kehidupan Paulus. Lihat kembali video-videonya, simak lagi. Nah, dari video-video itu anak-anak diminta untuk membuat 3 paragraf. Ya, 3 paragraf di mana satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Satu paragraf 5 kalimat. Jadi kalau 3 paragraf itu ada 15 kalimat. Nah, satu paragraf itu 5 kalimat dan setiap paragraf 1, 2, 3 ada ketentuan isinya. Jadi anak-anak perhatikan. Paragraf 1 isinya itu tentang masa mudanya Paulus. Buat 5 kalimat aja. Tentang apa sih yang paling menonjol dari kehidupan Paulus di masa mudanya Paulus. Tuliskan 5 kalimat. Lalu itu di paragraf 1 ya, tentang masa muda Paulus. Nah, di paragraf 2 itu isinya tentang pertobatan dan pelayanannya si Paulus. Pertobatan dan pelayanannya si Paulus. Lalu paragraf yang ketiga itu isinya beberapa hal yang perlu dipelajari dari kehidupan Paulus. Jadi setelah anak-anak ceritakan paragraf pertama masa mudanya si Paulus itu bagaimana, 5 kalimat. Lalu pertobatan dan pelayanan Paulus di paragraf kedua 5 kalimat. Setelah itu dari cerita itu apa hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan si Paulus itu 5 kalimat juga. Jadi totalnya ada 15 kalimat. Ya, nah ini poinnya besar 15 poin. Jadi anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu kalau lembar jawabannya nggak cukup gimana? Taruh di bagian belakangnya atau di bawahnya boleh. Kalian kasih tanda begitu. Setelah itu selesai, anak-anak jangan lupa pelajari. Maksud Ibu Ayunda, jangan lupa isi refleksi. Ya, apa yang anak-anak sudah pelajari poin 1 sampai 4 yang di bagian refleksi. Isi dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan mengerjakan ini secara bersama-sama. Kalau anak-anak mau mengerjakan lebih dahulu boleh. Start duluan boleh sebelum jam kita ketemu. Nah, tapi Ibu Ayunda mau ralat ya. Ibu Ayunda mau ralat sedikit tentang pengumuman yang di timeline. Kalau di timeline kita tatap muka 10.30 ya. Tapi Ibu Ayunda mau kita revisi, kita ralat. Ibu Ayunda mau kita tatap mukanya pukul 10. Pukul 10 sudah join di Zoom, kita mulai untuk mengerjakan formatifnya secara bersama-sama. Jadi bukan 10.30 tapi besok Rabu karena kita formatif, kita join pukul 10 untuk mengerjakan formatif kita secara bersama-sama supaya kita selesai juga bersama-sama langsung kumpul. Nggak ada tugas yang tertumpuk. Bisa ya anak-anak ya? Nanti tolong kasih tahu teman-teman yang lain juga. Kita tatap mukanya pukul 10 langsung mengerjakan formatif. Kalau anak-anak mengerjakan lebih dulu lebih bagus lagi supaya waktu kita cukup untuk mengerjakan. Nah, itu saja penjelasan Ibu Ayunda untuk formatif. Silakan anak-anak mempersiapkan diri dengan baik untuk formatif besok ya. Sampai jumpa. God bless you.